Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat, mari kita nikmati nikmat di pagi hari ini. Hingga nanti. Agar kita mau memikirkan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu jembatan kita meraih pahala. Kali ini kita akan memaparkan satu tema, Mina Kota Tenda. Mari kita semak bersama-sama ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Yang artinya, berzikirlah engkau pada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Barang siapa yang bermalam di Mina dalam 2 hari, fala itsma alaih, tidak mengapa, tidak ada dosa. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, atau dia mabit dalam 3 hari, itu pun boleh. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang hendak mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah sungguhnya kalian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat, ayat telah kita dengar. Mari kita kembali ke dalam tema kita. Mina, apa maknanya? Mina artinya harapan. Mina maknanya cita-cita. Bisa juga dikatakan pelabuhan. Sebagian orang mengatakan Mina itu adalah tempat penyembelih. Yang jelas, harapan kita, harapan Nabi Ibrahim, harapan dari Nabi Adam, agar kita ini bisa berkumpul di surga kelak. Maka dari itu, Mina adalah tempat tafakkur dan tadabbur. Kalau kita lihat, luas Mina ini mencapai 20 km. Ya, 4 km dari Mekah dan 7 km itu ya dari kota Muzdalifah. Saat ini Mina sudah diisi, diramaikan dengan tenda-tenda. Kurang lebih ada 100.000 tenda. Bisa dihuni 3 juta para jemaah atau lebih. Mina ini ada satu sejarah yang luar biasa. Baiat pertama Rasulullah SAW kepada ahli Quba, yang ketika itu datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Maka tempat baiatnya Rasulullah SAW kepada ahli Quba, yaitu di Madinah, itu dekat Jumratul Aqabah. Dulu tempat itu dibangun sebuah masjid. Maka masjid saat ini karena perluasan Mina akhirnya dibongkar. Namanya adalah Masjid Baiat. Ya. Kalau kita lihat dan kita baca, Mina ini pernah mengalami tragedi. Ya. Kita lihat pada tahun 1997, ya, tepatnya 15 April, ya, ada 340 jamaah tewas dan 1.500 luka-luka diakibatkan meledaknya tabung gas. Kalau kita lihat lagi 23 September 2015, 453 jamaah tewas, 719 luka-luka, ya, di Jamarat, tempat melontar. Karena apa? Jamaah saling mendorong, sehingga banyak jatuh korban di area Aqabah itu sendiri. Kita lihat lagi, ya, tragedi Mina yang sangat-sangat mengejutkan, ya, pada tahun 1990. Masih ingatkah kita
ada yang disebut dengan terowongan Mina itu sendiri. Ya, banyak sekali orang-orang yang tewas di situ. Mencapai 1426. Mudah-mudahan mereka-mereka itu telah mendapatkan haknya, telah mendapatkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendapatkan janji-janji Allah, karena Mina itu adalah harapan agar mereka-mereka itu mendapatkan surga dari negeri Mina itu sendiri. Yes. Kalau kita lihat, Mina ya bisa dikategorikan tempat yang unik. Dia bisa, di mana tempat unik itu diibaratkan oleh sebagian ulama adalah seperti rahim. Dia bisa menyempit, dia bisa melebar. Jika penduduk jamaah haji yang hendak mabit di Mina itu ya membengkak dan padat, bisa melebar. Jika penduduk Mina itu atau jamaah haji yang mabit sedikit, ya kita harus masuk ke dalamnya, dia akan bisa menyempit. Seperti pandemi kemarin, tentu tidak banyak para jamaah yang hadir di Mina itu sendiri. Karena Mina merupakan, kita tahu, Mina tempat mabit wajib haji. Jika kita tinggalkan, maka kita akan kena sanksi membayar dam. Nah, itu dia. Ya. Sobatku, kita ingatkah peristiwa ketika Ibrahim mengeksekusi Nabi Ismail untuk berkorban? Ya di Mina tempatnya. Ya. Karena itu Mina satu tempat yang tak boleh kita lupakan. Sejarah eksekusi Nabi Ibrahim, tugas yang berat, tugas yang besar. Namun karena cintanya kepada Allah, takwanya kepada Allah, Ibrahim terus maju pantang mundur. Sekalipun iblis, syaitan, semuanya itu mengganggu, menghalangi, merintangi bagi Nabi Ibrahim. Ya, itu bukan masalah. Demi untuk menegakkan takwanya kepada Allah, cintanya kepada Allah, ya, dia potong, dia korbankan. Karena itu adalah sebuah keimanan dan perjuangan. Kalau kita ambil cerita, apa cerita kita di Mina? Kembali pada jamaah masing-masing. Semoga kita membuat cerita yang indah, yang menawan, yang menarik, agar nantinya setelah kita kembali dari Mina, benar-benar kita itu menikmati, ya, menikmati napak tilas kondisi di Mina itu sendiri. Mina, di Masjid Khaif, 70 para nabi pernah hadir di situ. Dan mereka itu berdiam, bermabit di Masjid Khaif namanya. Itu merupakan satu situs sejarah yang perlu kita ketahui. Bukan kita saja yang hadir. Akan tetapi para nabi-nabi pun hadir. Untuk apa kira-kira? Untuk berzikir kepada Allah. Wa dzikrullah fi ayyami ma'dudat. Berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Gitu. Ya. Sahabatku, kalau kita lihat dan kita baca, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan Mina itu sendiri. Kita lihat hadis dari Urwah, ya, mengatakan fil baitu tawi maka ayam Mina qala la yabitanna ahadun illa bi Minan, akhrajahu Sa'id. Ya, dia berkata, janganlah kalian itu bermalam atau mabit kecuali di Mina. Namun kalau kita lihat, ada beberapa kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bagi sahabat-sahabatnya yang tidak bisa untuk mabit karena ada alasan. Alasan pertama, ada sahabat yang memang tugasnya membawakan air ke kota Mina untuk keperluan minum para jemaah-jemaah yang ada di Mina. Ada juga yang diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mabit di Mina, yaitu
sahabat yang memiliki hewan ternak dan dia harus kembali ke kandang untuk mengurusi ternak-ternaknya. Nah, ini adalah ya beberapa hal yang perlu kita sikapi. Ada beberapa jamaah yang perlu diberikan izin untuk itu. Lantas bagaimana kira-kira ketika kita ada di Mina, kemudian kita memiliki satu masalah yang sifatnya emergensi, darurat, apakah kita boleh untuk tidak mabit di Mina? Ini kembalikan ke fatwa-fatwa para ulama, dan kita akan kembali membaca bagaimana kondisi jamaah yang tidak bisa mabit di Mina itu sendiri. Ya, yang jelas Mina itu adalah, harus kita ketahui, dia adalah tempat berkumpulnya, bermalamnya seluruh jamaah haji dimanapun, dari negara manapun, dia harus datang dan mabit di Mina itu sendiri. Kalau tidak, dia akan terkena satu sanksi, satu konsekuensi, yaitu harus menyembelih dam. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Mina ini satu tempat kita dianjurkan untuk merenung, menapak tilas, dan membaca kembali sejarah-sejarah para nabi-nabi yang terdahulu. Karena Mina itu adalah tempat untuk menyembelih korban. Dan Mina adalah satu tempat yang mana tidak boleh mendirikan bangunan ke dalamnya, karena Mina diperuntukkan bagi jamaah-jamaah yang hendak mabit di situ. Kita tahu sedikit banyak tentang masalah ini, ya, berarti kita memiliki ilmu pengetahuan tentang Mina itu sendiri. Sebab sejauh mana kita tahu tentang sejarah Mina, historical Mina, berarti sejauh itu pula rasa peduli kita dengan tempat yang mulia ini. Semoga ini memberikan satu makna dan manfaat, sehingga kita tahu di proses ibadah haji, Mina adalah satu tempat yang harus kita indahkan wajib hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.